stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Halo, nama saya Amanda dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Hai, nama saya Mardialina dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Hai, nama saya Lentri dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan model pembelajaran terpadu. Konsep dasar pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu model pendekatan pembelajaran yang bersumber pada suatu tema. Dari tema tersebut dikembangkan berbagai bidang pengembangan atau berbagai mata pembelajaran. Tujuan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Sukayati yang pertama meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Keenam, memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Manfaat pembelajaran terpadu. 1. Dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghambat karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. 3. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir serta didik. Hal ini dapat terjadi karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi suatu pembelajaran. 4. Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi sebab peserta didik dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. 5. Pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran, transfer of learning. Ciri-ciri pembelajaran terpadu. 1. Holistik. Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Pembelajaran tersebut memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. 2. Bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan disebut skemata. 3. Autentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. 4. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Dengan demikian, pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang aktivitas-aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Model pembelajaran terpadu. 1. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented adalah organisasi kurikulum yang secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri.
2. Pembelajaran terpadu tipe connected adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan lain, dan juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam satu bidang studi. 3. Model tipe sarang atau nested merupakan model yang memadukan berbagai bentuk keterampilan, yaitu keterampilan sosial atau social skill, keterampilan berpikir atau thinking skill, dan keterampilan isi atau content specific skill ketika membahas suatu topik. Yang keempat, ada model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep, meskipun mata pelajarannya berbeda. Yang kelima, ada model pembelajaran terpadu tipe integrated, ialah model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam semua bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni. Yang keenam, ada model terbagi atau shared, adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dengan melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang terakhir, ada model network. Dalam model pembelajaran terpadu merupakan sumber masuk eksternal yang berkelanjutan. Model ini seterusnya akan memberikan ide-ide baru dan ide-ide ekstrapolasi atau ide yang halus.